Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Dan di video kali ini kita sudah masuk ke episode ke-13. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Mengetahui Hana kabur dari rumah, Kim Young-soo pun mencari. Han Gi-tak yang sedang istirahat pun segera ke rumah Dae-hae setelah mendapatkan kabar. Mereka langsung mencari Hana dengan menunjukkan foto pada orang-orang yang berada di sekitar area perumahan. Anak buah Han Gi-tak pun turun membantu. Hana yang dicari ternyata berada dalam bus menuju suatu tempat. Kim Young-soo kembali ke rumah dan melihat mainan Hana yang berada di atas meja. Seketika, ia pun tahu kemana Hana pergi. Sementara itu, Presdirja sibuk sendiri dengan keinginannya untuk menjual mal yang hendak dipertahankan oleh Kim Young-soo tersebut. Setibanya di area bermain, Kim Young-soo berkeliling mencari Hana. Dan terlihat Hana duduk sendiri di bawah roda putar, dengan harapan ayahnya akan segera datang. Sebelum meninggal, Kim Young-soo pernah berjanji akan mengajak Hana pergi ke tempat bermain tersebut. Dan akhirnya Kim Young-soo pun menepati janjinya dan mengajak anaknya naik ke roda putar tersebut. Ketika berada di atas, Hana tertidur. Malaikat Maya yang ikut naik pun menggunakan sedikit kekuatannya dan membuat Hana dapat melihat ayahnya. Ia pun menangis karena begitu rindu. Hana meminta maaf jika dirinya bukanlah anak Kim Young-soo. Dalam perjalanan pulang, Kim Young-soo pun teringat bagaimana ia bertemu Dae-hae. Dulu, Kim Young-soo sangat menyukai Dae-hae. Namun sebaliknya, Dae-hae tak menyukainya. Meskipun cintanya ditolak berkali-kali oleh Dae-hae, Kim Young-soo tak peduli. Ia tetap menjaga perasaannya untuk Dae-hae. Sampai rumah, Hana pun meminta maaf kepada ibunya karena telah membuatnya cemas. Hana pun bercerita jika ia bertemu dengan ayahnya saat berada di atas roda putar. Dae-hae pun teringat saat bertemu Kim Young-soo dulu. Ketika perawat menanyakan tentang wali bayi yang ia kandung, Kim Young-soo datang dan mengaku sebagai ayah si bayi dengan penuh kebahagiaan. Meskipun bayi yang Dae-hae kandung sebenarnya bukanlah anak Kim Young-soo. Tak lama kemudian, Dae-hae mendapat pesan dari Jung Ji-hoon. Dan di luar, Han Gi-tak bersama Kim Young-soo berjalan bersama. Dae-hae menemui Jung Ji-hoon dan memintanya agar tak lagi datang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba saja Jung Ji-hoon menanyakan tentang Hana yang ia kira adalah anaknya. Han Gi-tak yang melihat pun kesal dan ia kemudian mendengar jika ayah Hana adalah Kim Young-soo, apapun alasannya. Han Gi-tak yang tak mengerti pun bertanya pada Kim Young-soo tentang anak Jung Ji-hoon. Kim Young-soo dengan jujur berkata jika ia juga baru mengetahui tentang hubungan Dae-hae dan Jung Ji-hoon yang pernah berpacaran di masa lalu. Kim Young-soo menganggap Hana sebagai anak kandungnya demi menyelamatkan keluarga. Jung Ji-hoon terlihat begitu kecewa mengingat jawaban Dae-hae. Han Gi-tak yang kesal pun menghampiri Jung Ji-hoon dan menghajarnya. Di rumah, Kim Young-soo memperhatikan foto Hana ketika masih dalam kandungan. Ia kemudian teringat saat memberi Dae-hae hadiah Natal. Dan saat itulah Dae-hae pertama kalinya meminta Kim Young-soo membelikannya kue. Dengan sangat bahagia, Kim Young-soo memberitahu nama yang cocok untuk bayinya kelak. Dan di dapur terlihat Dae-hae juga yang begitu sedih karena merindukan Kim Young-soo. Saking rindunya, ia pun bisa melihat Kim Young-soo di hadapannya. Ia memeluknya sambil menangis.
Namun saat menyadari orang tersebut adalah Lee Hae-jeon, Dae-hae pun segera pergi. Lee Hae-jeon alias Kim Yong-so pun menangis. Paginya, Kim Yong-so dan Dae-hae bertemu. Dae-hae mengatakan jika dirinya menyukai Lee Hae-jeon karena mirip dengan mendiang suaminya. Maka dari itu ia sangat menyesal. Dae-hae pun meminta maaf padanya karena ia lebih mencintai suaminya dibanding Lee Hae-jeon. Dan Lee Hae-jeon pun berterima kasih karena Dae-hae telah berkata dengan jujur. Kim Yong-so pun menawarkan diri untuk segera keluar dari rumah Dae-hae. Namun Dae-hae memintanya untuk tetap tinggal sampai batas waktu perjanjian berakhir. Dan setelah saat itu tiba, Dae-hae meminta agar Kim Yong-so dan dirinya tak lagi saling bertemu. Adegan berikutnya. Di rumah, Kim Yong-so memasang banyak stiker agar ia bisa segera pergi dari rumah tersebut. Ia pun bertemu Han Gi-tak yang sedang bersantai di kursi pijat. Tiba-tiba saja Han Gi-tak memintanya mendekat. Dan Kim Yong-so pun dicium berkali-kali olehnya. Han Gi-tak berterima kasih karena Kim Yong-so sudah mencintai adiknya sepenuh hati. Pulang dari rumah Kim Yong-so, Han Gi-tak mendapat masakan spesial dari Song Lyon. Dan di hari berikutnya, Kim Yong-so dan Jung Ji-hoon bertemu. Jung Ji-hoon memberikan informasi jika Na Suk-chul dan Pres Dircha berhubungan dengan kecelakaan yang menewaskan Han Gi-tak. Di lain tempat, Sung Jae menemukan bos besar yang sudah sadarkan diri. Bos besar bercerita jika ia mempercayakan seluruh kekayaannya pada Han Gi-tak. Saat itu, Han Gi-tak berkata, hanya dia dan adiknya lah yang mengetahui keberadaan uang tersebut. Bos besar pun menghubungi Hong Nan alias Han Gi-tak. Ia memintanya segera mencari keberadaan uang tersebut sebelum ditemukan oleh Na Suk-chul. Sung Jae kemudian membawa bos besar pergi. Namun tiba-tiba ada perawat yang mencegah dan membawa bos besar untuk diperiksa. Sayangnya bos besar dibawa ke sebuah ruangan dan dipertemukan dengan Na Suk-chul. Sung Jae yang mencari bos besar kemana-mana tak menemukannya. Ternyata bos besar dibawa oleh Na Suk-chul ke tepi tangga yang berada di lantai atas. Na Suk-chul memaksa bos besar untuk memberitahu keberadaan uang tersebut. Namun bos besar tetap tutup mulut. Na Suk-chul yang kesal pun langsung mendorong dan menjatuhkannya di tangga hingga tewas. Sung Jae pun yang terlambat datang hanya mampu menatap kematian bosnya. Dan di lain tempat, Na Suk-chul mendapat informasi lokasi tempat uang yang Han Gi-tak sembunyikan. Sung Jae pun segera menghubungi Han Gi-tak agar tak pergi kemana-mana. Han Gi-tak yang sedang makan-makan di rumah Dae-hae pun mengangkat pesan suara dari bos besar. Ketika Dae-hae kembali, ia sudah tak menemukan Han Gi-tak di sana. Sung Jae berlari hendak menemui Han Gi-tak. Sedangkan Kim Yong-so mendapat kabar dari Dae-hae jika Han Gi-tak menghilang. Kim Yong-so pun langsung menemui Pres Dircha dan menanyakan keberadaan Hong Nan alias Han Gi-tak. Dan ternyata Han Gi-tak diculik oleh Na Suk-chul. Cerita di bagian ini pun bersambung.